Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang PSAP nomor 1 dan PSAP nomor 2. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pembahasan dari kelompok kami, yuk kita simak video berikut ini. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan. Tujuan PSAP 01 adalah untuk mengatur pengajian laporan keuangan untuk tujuan umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama. Sebagian besar penggunaan laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup dibagi menjadi dua. Yang pertama, laporan keuangan untuk tujuan umum disusun dan disajikan dengan basis akrual. Yang kedua, pernyataan standar ini berlaku untuk entitas pelapor dalam menyusun laporan keuangan suatu entitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasi tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Basis akuntansi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Yang kedua, entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan menyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan dan badan maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang ketiga, pelapor yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan laporan realistis anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Definisinya, pendapatan LRA, semua penerima rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LO, hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Yang tiga, belanja. Semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Badan, penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selanjutnya ada tanggung jawab laporan keuangan. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas. Selanjutnya ada komponen laporan keuangan. Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran atau Statement of Budget Realization dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, neraca. Yang keempat, laporan operasional. Yang kelima, laporan arus kas. Yang keenam, laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya itu ada struktur dan isi. Yang pertama ada pendahuluan. Pernyataan standar ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka on the face laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan, dan merekomendasikan format ilustrasi standar ini yang dapat diikuti oleh suatu entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing. Yang kedua ada identifikasi laporan keuangan. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Yang ketiga, periode pelaporan. Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Yang keempat, tepat waktu. Kegunaan laporan keuangan berkurang bila mana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu. Selanjutnya ada laporan realisasi anggaran.
Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN atau APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan laporan realisasi anggaran. Yang kedua, belanja. Yang ketiga, transfer. Yang keempat, surplus atau defisit laporan realisasi anggaran. Yang kelima, pembiayaan. Yang keenam, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Selanjutnya ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut. Yang pertama, saldo anggaran lebih awal. Yang kedua, penggunaan saldo anggaran lebih. Yang ketiga, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan. Yang keempat, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Yang kelima, saldo anggaran lebih akhir. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Oke, selanjutnya di sini ada laporan operasional. Apa sih yang ada di laporan operasional tersebut? Jadi, laporan operasional di sini terdiri dari pendapatan. Laporan operasional dari kegiatan operasional. Yang kedua ada beban dari kegiatan operasional tersebut. Selanjutnya ada surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional bila memang ada. Ada juga pos luar biasa bila memang ada. Selanjutnya ada surplus atau defisit dari laporan operasional tersebut. Penambahan pos-pos, judul, dan subtotal disajikan dalam laporan operasional jika standar ini mensyaratkannya atau jika diperlukan untuk menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi misal suatu pemerintah daerah ingin membuat operasional, dia melakukan pembangunan jalan. Kita ambil contoh pembangunan jalan di suatu daerah. Maka laporan atas kegiatan operasional ini perlu dibuat dan disajikan. Gunanya untuk mencatat apa aja sih beban-beban yang ada di kegiatan tersebut, apa ada surplus atau defisit yang diperoleh dari anggaran yang telah ditentukan. Selanjutnya juga kita bisa menyajikan apakah ada pos-pos luar biasa atau biaya yang dikeluarkan yang tidak termasuk ke dalam anggaran yang telah ditentukan. Jadi fungsinya dari laporan operasional tersebut memudahkan kita untuk melihat pelaporan dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya di sini ada laporan arus kas. Apa sih yang disajikan di laporan arus kas tersebut? Jadi laporan arus kas ini menyajikan mengenai sumber penggunaan perubahan kas atau setara kas pada tanggal pelaporan. Disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi pembendaharaan umum. Arus kas masuk dan arus kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Selanjutnya di sini ada laporan perubahan ekuitas, atau jika di akuntansi keuangan kita menyebutnya dengan laporan perubahan modal. Jadi di sini laporan perubahan ekuitas itu merupakan laporan yang menyajikan yang pertama ada ekuitas awal atau modal awal untuk di akuntansi keuangan. Yang kedua ada surplus atau defisit laporan operasional pada periode bersangkutan. Selanjutnya ada koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi. Dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap. Selanjutnya ada ekuitas akhir.
Jadi di sini tuh sama dengan akuntansi keuangan. Di akuntansi pemerintahan terdapat laporan perubahan ekuitas. Jadi isinya juga sama dengan akuntansi keuangan. Terdapat ekuitas awal. Di sini juga ada surplus atau defisit dari anggaran yang telah ditentukan. Jadi kalau misalkan ada surplus, maka akan dicatat di laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya juga ada koreksi-koreksi nih yang mempengaruhi jumlah dari kas tersebut sehingga menciptakan kas akhir. Jadi dari rincian dari unsur laporan perubahan ekuitas itu disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Ada catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematis. Setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi laporan-laporan yang telah disebutkan sebelumnya itu harus mempunyai informasi silang dengan catatan atas laporan keuangan untuk menunjang kebenaran atas laporan-laporan keuangan sebelumnya. Jadi catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisa atau nilai suatu pos yang disajikan dari laporan-laporan yang telah disebutkan. Jadi biasanya di sini terdiri dari informasi umum entitas laporan keuangan, ada informasi tentang kebijakan fiskal, ikhtisar pencapaian target keuangan, dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, informasi yang diharuskan PSAP yang belum disajikan. Di sini kita ambil contoh atas laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah. Di sini dia salah satunya mengambil dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi di sini banyak sekali pasal yang dicantumkan di catatan atas laporan keuangan sebagai landasan hukum penyusunan atas laporan keuangan tersebut. Selanjutnya ada tanggal efektif atau periode pelaporan. Jadi laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun. Entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut. Yang pertama, alasan penggunaan periode pelaporan tidak 1 tahun. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan. Dalam situasi tertentu, suatu entitas pelaporan harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan. Contoh selanjutnya adalah dalam masa transisi. Jadi bisa juga periode pelaporan tersebut berubah karena adanya transisi dari akuntansi berbasis kas ke akuntansi akrual. Suatu entitas pelaporan mengubah tanggal pelaporan entitas akuntansi berada dalam entitas pelaporan untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya di materi kedua ini kita akan membahas mengenai PSAP nomor 2, yaitu tentang laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran tersebut merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Selanjutnya di sini ada tujuan. Tujuan standar laporan realisasi anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintahan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya di sini ada ruang lingkup. Pernyataan standar ini ditetapkan dalam penyajian laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas. Pernyataan standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN atau APBD, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Selanjutnya di sini ada manfaat informasi realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, LRA, belanja, transfer, sulfur atau defisit LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan yang pertama, menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai berapa realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Selanjutnya ada struktur laporan realisasi anggaran, yang dimana laporan realisasi anggaran harus diidentifikasi secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan jika dianggap perlu. Informasi berikut. Yang pertama ada nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya. Yang kedua ada cangkupan entitas pelaporan. Yang ketiga periode yang dicangkup. Yang keempat mata uang pelaporan, dan yang terakhir satuan angka yang digunakan. Selanjutnya di sini ada periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari 1 tahun. Selanjutnya di sini ada tepat waktu. Manfaat suatu laporan realisasi anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan laporan realisasi anggaran selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Isi laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan. Laporan realisasi anggaran. 2. Belanja. 3. Transfer. 4. Surplus atau defisit. Laporan realisasi anggaran. 5. Penerimaan pembiayaan. 6. Pengeluaran pembiayaan. 7. Pembiayaan neto, dan terakhir sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Informasi yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Yang pertama, entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan laporan realisasi anggaran. Rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Lalu kedua, entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Lalu, anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apresiasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran atau alat. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Lalu terakhir, akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.
Akuntansi pendapatan laporan realisasi anggaran. Yang pertama, pengembalian yang sifatnya sistemik atau normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan laporan realisasi anggaran pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan laporan realisasi anggaran. 2. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan laporan realisasi anggaran yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan laporan realisasi anggaran dibukukan sehingga pengurangan pendapatan laporan realisasi anggaran pada periode yang sama. Yang ketiga, koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan laporan realisasi anggaran yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo anggaran lebih pada periode ditentukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi belanja. Pertama, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah. 2. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. 3. Belanja BLU (Badan Layanan Umum) diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU (Badan Layanan Umum). 4. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, jenis belanjanya, organisasi, dan fungsinya. Akuntansi surplus atau defisit laporan realisasi anggaran. Yang pertama, selisih antara pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja selama satu periode laporan dicatat dalam pos surplus atau defisit laporan realisasi anggaran. 2. Surplus laporan realisasi anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja selama satu periode pelaporan. 3. Defisit laporan realisasi anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan laporan realisasi anggaran dan belanja selama satu periode pelaporan. Akuntansi pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah. Selanjutnya, akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Dalam hal ini, setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Dan yang terakhir, pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara atau daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Akuntansi pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Akuntansi pembiayaan neto. Selisih lebih kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pembiayaan neto. Akuntansi sisa lebih kurang pembiayaan anggaran, CLPA atau CKPA. Selisih lebih kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos CLPA atau CKPA. Transaksi dalam mata uang asing.
transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan penjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka yang pertama, transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi. Yang kedua, transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Tanggal efektif. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP ini berlaku efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2010. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP berbasis kas menuju aktual paling lama 4 tahun setelah tahun anggaran 2010. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.